Kiper Bahrain, Abdul Karim Fardan terancam dihukum FIFA usai mengacungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia. Video Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia viral di media sosial usai pertandingan. Diduga, Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah usai pertandingan yang dimenangkan timnas Indonesia tersebut. Dalam video itu, sejumlah pemain Bahrain termasuk kiper 32 tahun tersebut hendak berjalan menuruni tangga ruang ganti. Terdengar suara tekanan dari supporter kepada para pemain Bahrain, yang memang sejak awal laga begitu keras terdengar. Namun, Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah ke supporter skuad Garuda yang berada di tribun penonton tanpa berani melirik. Aksi tak terpuji tersebut bisa menghadirkan konsekuensi berat bagi penjaga gawang Al Rifa di Bahrain Premier League itu. FIFA bisa saja menjatuhkan hukuman larangan bertanding kepada Abdul Karim Fardan seperti yang pernah dialami Dele Alli pada 2017. Mantan bintang timnas Inggris ini pernah dihukum FIFA larangan bertanding 1 kali karena mengacungkan jari tengah. Pada saat itu, Dele Alli bermain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Inggris melawan Slovakia. Pertandingan yang berakhir 2-1 untuk kemenangan skuad The Three Lions itu digelar di Stadion Wembley pada 4 September 2019. Alli tertangkap kamera mengacungkan jari tengah kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin. Ex-pemain Tottenham Hotspur itu sempat membantah bahwa jari tengah yang diacungkan bukan kepada wasit, tetapi rekannya, Kyle Walker. Selain larangan berlaga, Alli pun mendapat hukuman denda sebesar 3.852 pound sterling atau saat itu sekitar 69,3 juta rupiah. Namun, FIFA tidak bergeming dan tetap menjatuhkan hukuman larangan bertanding 1 kali kepada Alli. Jika melihat hal ini, bukan tidak mungkin Abdul Karim Fardan akan mendapat hukuman serupa dari FIFA. Sementara itu, gol kemenangan timnas Indonesia ke gawang Bahrain dicetak Ula Romeni pada menit ke-24 setelah menerima umpan Marcelino Ferdinand. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia kembali memiliki peluang besar untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan saat menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. FIFA dan AFC diminta melakukan investigasi kepada kiper Bahrain, Abdul Karim Fardan yang mengacungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia. Media sosial dihebohkan dengan kelakuan Abdul Karim Fardan usai laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 27 Maret 2025. Dalam video yang beredar di media sosial, Abdul Karim Fardan tampak sedang berjalan menuju ruang ganti dengan rekan-rekannya usai dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Namun, kiper berusia 32 tahun itu tiba-tiba mengacungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia ketika hendak menuruni tangga menuju ruang ganti. Tindakan dari Abdul Karim Fardan ini membuat supporter timnas Indonesia di media sosial geram dan meminta kepada FIFA serta AFC untuk menginvestigasi. Yang terhormat Afca Siancuk Feaf.com mohon selidiki gerakan jari tengah yang diacungkan oleh penjaga gawang nomor 1 Bahrain, Abdul Karim Fardan kepada pendukung Indonesia, tulis akun X-Confess. Silakan lihat FIFA World Cup FIFA PSSI, tulis akun Instagram Velfabol. Sementara itu, kemenangan atas Bahrain membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, tim besutan Patrick Kluivert tersebut berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Kapten timnas Indonesia, Jai Izes, secara terbuka menyebut nama Rizky Ridho sebagai salah satu pemain yang pantas merasakan atmosfer sepak bola Eropa.
Bek tengah yang kini bermain di Liga Italia bersama Venezia FC itu menilai bahwa Rizky Ridho memiliki potensi besar untuk berkarir di Eropa menjadi Abroad. Jai Idzes, yang kini berusia 24 tahun, telah menjadi bagian penting dari pertahanan timnas Indonesia sejak bergabung. Ia melihat langsung bagaimana Rizky Ridho tampil solid di lini belakang dan menunjukkan kualitas sebagai bek tengah yang tangguh. Hal itu semakin terlihat dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana keduanya menjadi tembok kokoh bagi skuad Garuda. Rizky Ridho, dia adalah rekan saya di timnas Indonesia, bek tengah, ujar Jai Idzes. Dan saya pikir dia pemain yang sangat baik. Dia punya potensi besar. Dan dia telah menunjukkan hal itu sekarang dengan tim nasional, lanjutnya. Jai Idzes tidak hanya sekadar memuji, tetapi juga menyatakan bahwa ia ingin melihat bagaimana Ridho berkembang jika mendapat kesempatan bermain di Eropa. Bahkan, Idzes tidak ragu menyebut bahwa Ridho bisa bermain di klubnya saat ini, Venezia FC. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia atau di Eropa, hanya untuk melihat kemana arahnya, tambahnya. Kekompakan Jai Idzes dan Rizky Ridho di lini belakang timnas Indonesia memang sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam laga melawan Bahrain, duet keduanya mampu menghadang berbagai serangan lawan dengan sangat baik. Bersama Justin Hubner yang juga tampil solid, trio bek ini menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia mencatatkan kemenangan dan clean sheet. Penampilan apik Rizky Ridho bersama timnas Indonesia tentu membuat harapan semakin besar bahwa ia bisa segera mendapatkan kesempatan untuk merumput di Eropa. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level internasional, Ridho berpeluang mengikuti jejak beberapa pemain Indonesia lainnya yang sudah lebih dulu bermain di luar negeri. Dukungan dari Jai Idzes tentu menjadi dorongan moral bagi Rizky Ridho untuk terus berkembang. Jika mampu mempertahankan performanya dan menarik perhatian klub-klub Eropa, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia benar-benar bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di liga yang lebih kompetitif.